Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menyapa untuk setiap kita yang boleh hadir malam hari ini. Juga untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan lewat rekaman khotbah ini, saya juga menyampaikan selamat beribadah. Dan tak lupa saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat kembali menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat ini. Saya percaya kehadiran saudara hari ini adalah kehadiran yang akan diberkati oleh Tuhan, kehadiran yang saya percaya akan melihat sesuatu yang indah di tempat ini. Malam ini kita akan kembali masuk dalam serial kita, yaitu serial Kembali ke Firdaus, bagian yang kelima. Ini saya percaya akan kembali melengkapi akan kita, karena waktu-waktu di mana Tuhan akan segera datang sudah semakin dekat, dibuktikan dengan munculnya berbagai tanda-tanda akhir zaman yang semakin gencar muncul di tengah-tengah dunia ini. Dan itu indikasi bagi kita bahwa Dia akan segera datang. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat 44. Lukas 23 ayat 39 sampai 44. Lukas 23 ayat 39 sampai 44. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kalau saudara memperhatikan, ya silakan, 44 saja. Sampai 44. Ya. Terima kasih. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat ini, maka kita akan menemukan dua pribadi, di mana kedua orang ini ternyata sama-sama telah divonis mati, sehingga tidak ada pengampunan untuk mereka dibebaskan. Dan nyatanya kedua penjahat ini digantung bersama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tapi rupanya salah satu dari antara mereka mendapat kemurahan, bukan karena Yesus pilih kasih, tapi ada sesuatu yang ternyata pribadi dan orang ini lakukan, yaitu menyadari akan kesalahannya. Dan rupanya karena dia menyadari kesalahannya, Alkitab mencatat bahwa Yesus segera meresponi akan sikap hatinya. Dan Yesus berkata begini, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus." Jadi saat itu, saat dia menyadari keadaannya, saat itu pula Yesus menghargai akan sikapnya. Dan Yesus memberikan garansi bahwa hari ini engkau dan aku bersama di Firdaus. Sementara yang satu lagi, tidak ada catatan apa-apa dengan pribadi orang ini. Yang dicatat adalah keduanya memang dipatahkan kakinya dengan palu, dan dua-duanya memang mati. Tetapi berbeda, satu rohnya ke Firdaus bersama Yesus, satu lagi rohnya pergi bersama dengan penjahat dan orang-orang yang lain yang mati dalam dosanya, pergi ke dunia kematian atau dunia orang mati, yang pada hari penghakiman kelak akan dibangkitkan kembali dan akan masuk ke dalam kematian yang tidak berbelas kasihan, yaitu di neraka. Tetapi ada yang menarik dari apa yang dialami oleh penjahat yang mendapat kemurahan ini. Pada ayat 44 dikatakan begini, "Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini ayat ini
tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Karena ini adalah ayat yang merupakan kunci bagi kita yang ada di akhir zaman ini. Peristiwa menyadari keadaannya, penjahat ini sadar di atas kayu salib sekitar jam 12 siang. Lalu Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus wafat dan menyerahkan nyawanya pada jam 3 petang. Jadi penjahat ini memiliki waktu hanya kurang lebih 3 jam. Untungnya waktu yang 3 jam itu dia manfaatkan dengan baik untuk menerima kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Waktu yang hanya 3 jam ini dia manfaatkan baik-baik. Sementara orang yang di sebelahnya lagi, waktu itu berlalu begitu saja dan dia kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah mungkin untuk bisa diperbaiki. Tapi puji Tuhan, orang ini bisa mendapat kemurahan justru di waktu yang relatif singkat. Hanya 3 jam. Nah, ini yang kita mau pelajari malam hari ini. Apa kaitannya dengan hidup kita yang ada di akhir zaman ini? Setiap dari kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk dipersiapkan kembali ke Firdaus. Dan justru saat-saat inilah saat di mana waktunya semakin singkat. Kedua penjahat ini diberikan waktu hanya 3 jam untuk memperoleh keselamatan. Dan kita sudah diberikan waktu sudah cukup banyak. Apakah Anda dan saya telah menggunakan waktu ini dengan baik untuk kembali ke Firdaus bersama dengan Kristus Yesus? Saya akan tunjukkan gambar ini. Gambar yang mungkin gambar pertama aja yang 7 hari penciptaan dan 7 hari penebusan.